nasab dzurriyyah ahlul bait laksana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya wajib diteliti. Sekali lagi, hukumnya wajib diteliti, bukan malah membenci orang yang menelitinya. Ini kan aneh. Lawang hukumnya wajib fardu, wajib kifayah, fardu kifayah, tidak sampai fardu ain. Kalau ada satu orang saja kaum muslimin ini yang ijtihad, berusaha sungguh-sungguh meneliti nasab yang disandarkan kepada ahlul bait, maka wajib diteliti. Karena nasab dzurriyyah ahlul bait itu sangat agung, sangat mulia. Sama agungnya, sama mulianya dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi dua-duanya wajib diteliti dengan seksama dan mendalam. Jangan malah kepanasan kalau ada orang yang menelitinya. Ini dasarnya banyak sekali. Al-bahthu an nasabi itrati ahlil bait kal bahthi an rijalil hadithi bil isnadi. Membahas tentang nasab itrah ahlul bait. Itrah itu dzurriyyah, keturunan daripada ahlul bait. Nah, keturunan ahlul bait apakah termasuk ahlul bait? Tidak. Seperti gini loh, turunan Nabi apakah Nabi? Tidak. Ini adalah nasab itrah. Itrah keturunan, dzurriyyahnya ahlul bait. Dzurriyyahnya Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain. Ini harus dibahas. Hukum membahasnya seperti hukum membahas tentang rijalul hadis bil isnad dengan sanad-sanadnya. Qala Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an, telah berkata oleh seorang tabi'in, ya Abdullah bin Al-Mubarak. Ini ada di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Innal isnada minad dini. Sesungguhnya isnad minad dini, yaitu termasuk dari bagian agama. Jadi isnad menyandarkan sandaran ilmu maupun sandaran tentang nasab Nabi loh ya, bukan nasabnya orang lain. Kalau nasab yang selain nasabnya Nabi, silahkan. Mau menasabkan ke Pak Karno kayak misalnya, ke Siliwangi kayak, ke Brawijaya kayak, kemana saja silahkan. Yang jadi masalah ini adalah kalau menyandarkan nasabnya itu kepada ahlul bait yang notabene adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal isnada minad din. Sesungguhnya sanad itu termasuk dari bagian agama. Walal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau seandainya tidak ada isnad, laqala maka sungguh akan berkata man oleh siapapun, syaa yang berkehendak oleh dia, ma pada sesuatu, syaa yang menghendaki oleh dia. Artinya kalau tidak ada sandaran ilmu, sandaran yang jelas, maka siapapun akan berkata sesuai dengan kemauannya. Siapapun akan mengklaim saya dzurriyyahnya ini, saya dzurriyyahnya itu. Nah, kalau selain dzurriyyah Nabi silahkan. Tetapi masalah kalau menyandarkannya itu kepada dzurriyyah Nabi. Kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn, termasuk wa nasabin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan, perbuatan, ketetapan ataupun nasabnya, ini hukumnya sama. Mengapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lam tadillu, yaitu kitabullah wa itrati ahli baiti. Yang artinya inni tarikun, sesungguhnya aku yaitu orang yang meninggalkan fikum di tengah-tengah kalian, ma in tamassaktum bihi, selama jika berpegangan oleh kalian, bihi dengannya ma, lan tadillu, maka tidak akan tersesat oleh kalian. Di dalam satu riwayat abadan, ada kata abadan, selama-lamanya. Yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, kitabnya Allah Al-Quranul Karim. Yang kedua wa itrati ahli baiti, dan dzurriyyahku ahli baitku. Dzurriyyahku ahli baitku maksudnya adalah dzurriyyahnya daripada ahli baitku, begitu. Karena kalau ahlul bait itu orangnya sudah khusus ya, sudah tertentu. Dan dzurriyyahnya semuanya kan banyak sekali, tidak semuanya dzurriyyah itu termasuk ahlul bait. Sebagaimana dzurriyyahnya Nabi itu semuanya tidak Nabi.
yang nabinya satu, ya kan? Nah, dzurriyyahnya dzurriyyah nabi begitu. Sama dengan ini, yaitu dzurriyyahnya ahli baitku. Lah kedudukannya dzurriyyahnya ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama-sama agung, sama-sama mulia, sama-sama terhormat yang sungguh luar biasa. Dan harus diteliti nih sanadnya. Karena apa? Setiap yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, atau termasuk nasab. Nasab ini yang sekarang ini kan sudah berjalan ribuan tahun masalahnya. Kalau sudah berjalan ribuan tahun itu sangat sulit kalau tidak ada pihak lain yang ikut menelitinya. Kalau hanya klaim sepihak, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa dong. Harus ada peneliti, ya, peneliti dari berbagai macam pihak. Wa fil lafdin, dan dalam satu lafaz, inni qad taraktu fikum ats-tsaqalain, kitabullahi wa sunnati. Wa huma kitabullah wa sunnati. Keduanya itu adalah kitabnya Allah Al-Qur'anul Karim, wa sunnati, dan sunnahku. Nah, di dalam redaksi yang tadi kitabullah wa itrati ahli baiti. Sedangkan di dalam redaksi ini kitabullah wa sunnati. Kedua hadis ini dua-duanya sahih. Sahih karena redaksi yang kitabullah wa itrati ahli baiti itu banyak sekali perawi hadisnya. Kemudian yang redaksi kitabullah wa sunnati juga banyak sekali para ulama ahli hadis yang meriwayatkannya, yang mentakhrijnya. Ini derajatnya sama-sama sahih. Baik yang kitabullah wa itrati ahli baiti maupun yang kitabullah wa sunnati, dua-duanya sahih. Oleh sebab itulah menurut para ulama bahwa menjaga dzurriyyah ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan menjaga sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tidak boleh malah membenci orang yang menelitinya. Coba bayangkan nih, kalau seandainya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu tidak diteliti oleh banyak ulama, maka banyak sekali orang yang bohong, berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang gara-gara pendapatnya ingin didengarkan, dia ingin dimuliakan, dihormati, dia sampai tega berdusta mengatasnamakan Rasulullah SAW, itu banyak sekali. Nah, sama dengan masalah nasab. Karena segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu pasti akan mulia, akan agung, akan enak, akan terhormat. Hidupnya akan mulia. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh Indonesia, meneliti nasab dzurriyyah ahlul bait sama halnya dengan meneliti sanad hadis Nabi Muhammad SAW. Demikian, wallahu taala a'lamu bishawab.